Nah, sekarang kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kenapa sih kita mempelajari ini gitu ya? Nah, jadi gini. Nah, namanya laju reaksi itu bisa ada dua kemungkinan nih. Bisa berjalan cepat, bisa juga berjalan lambat gitu ya. Nah, pasti kebanyakan dari kita pengen yang cepat-cepat gitu ya. Pengen yang cepat gitu ya. Nah, gimana sih jadi kita untuk mempercepat reaksi gitu ya? Atau memperlambat ya? Mungkin kalau kalian memperlambat ya. Nah, terus gimana sih caranya gitu ya? Nah, caranya gini. Ada faktor-faktornya. Yang pertama ya adalah yang namanya itu konsentrasi. Konsentrasi atau lambangnya apa tuh? Yang di video sebelumnya? Molaritas ya. Nah, molaritas. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya luas permukaan. Luas permukaan. Nah, kalau luas permukaan itu ngomongin yang namanya bidang sentuhnya ya. Kata kuncinya ini, bidang sentuh. Nah, terus yang ketiga apa nih? Yang ketiga adalah faktor suhunya. Nah, kalau faktor suhu itu ngomongin tentang energi kinetiknya ya. Nah, untuk lebih jelas nanti kakak jelasin deh. Nah, yang keempat atau yang terakhir nih adalah katalis ya. Katalis mungkin istilah baru buat kalian ya. Tapi nih kakak bahas nih dengan mudah semuanya gitu ya, nggak cuma katalis, semuanya akan bahas biar kalian lebih paham ya. Oke, kita langsung ya. Nih, faktor yang pertama yaitu faktor konsentrasi. Nah, faktor konsentrasi itu gimana ya untuk mempengaruhi laju reaksinya? Jadi gini, kalau konsentrasi itu ngomongin yang namanya jumlah partikel. Jumlah partikel. Nah, jadi perlu kalian ingat kalau yang namanya faktor-faktor itu harus dihubungin dengan faktor tumbukannya gitu ya, tumbukan-tumbukan partikelnya gitu ya, yang kita udah bahas sebelumnya gitu. Nah, jadi gini, kalau makin banyak tumbukan kan makin cepat reaksi gitu ya. Nah, jadi kalau konsentrasinya diperbesar, berarti jumlah partikelnya juga makin banyak gitu ya, sebanding gitu ya. Nah, terus gimana dengan lajunya? Oke, ibaratnya kalau konsentrasi diperbesar, kakak singkat aja kayak gitu ya. Konsentrasi diperbesar, lajunya gimana? Kan tadi ya, balik lagi ya, kalau konsentrasi ini berbesar berarti jumlah partikelnya makin banyak. Kalau jumlah partikel makin banyak, artinya kalau ibaratnya gini deh, biar lebih jelas ya. Misalkan di jalan itu banyak mobil gitu ya. Mobil itu ibarat partikel. Kalau mobilnya banyak, punya misalnya dia kecepatannya sama gitu ya. Mobilnya banyak, kemungkinan nabraknya gimana tuh? Lebih sering gitu ya, karena nggak bisa menghindar gitu ya. Nah, terus bedanya gini, kalau misalkan mobilnya itu sedikit, pasti nabraknya makin jarang gitu ya, karena ya bisa lolos gitu ya. Kalau makin banyak kan makin peluang tumbukannya makin banyak dia, makin nabraknya itu makin banyak gitu ya peluangnya ya. Nah, jadi kalau konsentrasi diperbesar, maka lajunya juga makin cepat atau makin besar gitu. Gampang ya? Mas Jun, berarti berbanding lurus dong ya kalau kayak gitu. Iya, berbanding lurus. Jadi pokoknya ingat aja kalau konsentrasi ngomongin tentang jumlah partikel. Makin banyak partikelnya, makin cepat reaksinya. Karena apa tadi? Tumbukannya gimana? Makin apa? Makin banyak yang bertumbukan, jadi semakin cepat laju reaksinya. Ya, sip. Bagus ya, Bang. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Nih, yang kedua. Yaitu adalah luas permukaan ya. Tadi apa luas permukaan tuh? Ngomongin apa? Luas bidang sentuh kalau nggak salah deh, Mas Jun. Ya, bidang sentuhnya ya. Bidang sentuh nih. Kalau bidang sentuh ya sentuhannya gitu ya. Nah, ini ceritanya biar paham deh sebelum kakak jelasin kalau mau cepat gimana. Contoh aja, pakai contoh ini. Misalkan ada obat ya. Obat aja deh, kita pakai obat. Obat itu bentuknya tablet gitu ya. Nah, gini tablet. Set gitu ya. Nah, ini obat. Tapi bentuknya apa nih? Tablet ya. Nah, terus ada juga nih obat tapi bentuknya apa nih? Buat anak-anak bisa nih. Serbuk ya. Bentuknya serbuk. Serbuk tuh gimana tuh? Bintik-bintik gini ya. Tuh gitu ya. Nah, kalau misalkan kakak nih pengen dimasukin nih ke air nih, ya masukin ke air gitu ya. Nah, ini masukin ke air, ini juga nih masukin ke air. Nah, masukin ke air juga. Nah, kakak masukin, ini juga masukin nih. Kira-kira yang cepat larut mana nih? Yang mana nih, Bang? Kayaknya sih yang serbuk deh, Mas Jun. Kenapa? Kayaknya sih iya bener, yang serbuk kayaknya. Nah, betul. Secara nyata kita bisa lihat ya, yang serbuk itu lebih cepat gitu ya. Nah, kita hubungin nih sama laju reaksi. Kenapa sih yang serbuk lebih cepat? Nah, padahal mah kelihatannya nih ya, luas permukaannya kayak kecil gitu ya.
ini juga obat malah kelihatannya kayak lebih besar gitu ya luas permukaannya ya. Iya, kenapa tuh Mas Jun? Saya bingung tuh kenapa itu bisa lebih cepat, kenapa yang serbuk bisa lebih cepat, kenapa yang obat bisa lebih lambat, kenapa tuh Mas Jun? Nah gini, jadi kalau luas permukaannya itu bukan ngeliat ini, oh bentuknya besar, berarti luas permukaannya besar. Bukan itu. Tapi luas permukaan ini maksudnya adalah bidang sentuhnya. Artinya kan tadi kan dihubungin lagi nih ke teori tumbukan. Kalau gini nih, kalau kita secara mikroskop gitu ya, nah obat gitu ya, misalnya obat gini. Nah ini kan untuk tumbukannya di bagian sini ya, bagian sini, bagian depan ya, terus bagian belakangnya aja ya gitu ya. Mungkin samping deh, ada samping sini sama samping sini gitu ya. Ya cuman 4 ya. Nah Gitu, kan tumbukannya cuma sedikit nih, dia cuma 4 ya. Oh iya, cuma 4 di situ ya. Nah beda halnya sama serbuk nih, yang serbuk nih tuh. Dia kan satunya aja udah banyak ya. Satunya mungkin kalau kita samain ada 4 gitu ya. Nah tapi ini kan serbuk kan ada banyak nih. Nah bisa dari sini, bisa dari sini gitu ya, bisa dari sini, yang dalamnya juga ada gitu ya. Nah pasti tumbukannya makin banyak ya nggak? Iya, benar. Makin banyak tumbukannya tuh Mas Jun. Jadi kalau istilah tumbukan berarti kan kalau dia makin banyak makin cepat ya? Ya nggak? Oh iya benar ya. Semakin banyak partikelnya semakin cepat laju reaksinya, berarti semakin banyak juga, semakin cepat juga tumbukannya gitu ya Mas Jun ya. Ya sip. Jadi kesimpulannya apa? Kalau luas permukaannya itu diperbesar, maka lajunya gimana tadi? Diperbesar ya, lajunya makin cepat. Ingat kata kuncinya, kalau luas permukaan besar itu berarti dia bentuknya makin kecil ya. Kalau bentuknya makin kecil maka lajunya juga makin cepat. Oke, sekarang yang ketiga ya. Yang ketiganya itu tentang suhu nih. Faktor suhu gimana itu ya di laju reaksi ya. Oke, kalau suhu itu ngomongin tentang energi kinetiknya ya. Kalau energi kinetik berarti tentang apa ya? Tentang pergerakan partikelnya gitu ya. Pergerakan partikel. Ya, kita situ ya. Nah, terus apa sih maksudnya gitu ya? Apa maksud pergerakan partikel ini ya? Nah, gini, biar lebih jelas kakak contohin deh. Contohnya nih. Misalkan kakak mau buat nih teh manis yang panas sama teh manis yang dingin ya. Nah, gimana nih bedanya nih? Lihat ya. Nih, kakak ada punya gelas nih ya. Punya gelas. Isinya teh gitu ya. Ini juga sama. Isinya gelas, isinya teh gitu ya. Dengan volume yang sama gitu ya. Nah, ini sih yang teh panas itu kakak kasih teh manis panas, ini kakak kasih gula pasir gitu ya. Ini gula pasir ya. Nah, ini juga kasih gula pasir dengan jumlah yang sama gitu ya. Nah, bedanya kalau ini suhunya panas ya. Kalau ini suhunya dingin ya. Nah, kalau kakak aduk nih, kakak aduk gitu ya. Diaduk gitu ya, pakai sendok gitu ya. Diaduk. Kira-kira mana nih yang cepat larutnya gitu? Mana yang cepat larut nih? Kira-kira ini yang panas atau yang dingin nih? Pasti yang panas ya, yang ini ya. Kenapa? Nah, ingat, ini nih kita balik lagi nih. Kalau faktor suhu itu akan mempengaruhi pergerakan partikelnya. Kalau makin panas waktu reaksi, maka pergerakan partikel ini akan cepat. Maka peluang tumbukannya pasti juga makin banyak gitu ya. Kalau dihubungin ke teori tumbukannya. Kalau ini dia akan lambat gitu ya tumbukannya. Kenapa? Karena pergerakannya sangat lambat karena suhunya dingin gitu ya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau suhunya itu tinggi, suhunya tinggi gitu ya, atau diperbesar gitu ya, maka lajunya pun juga akan makin besar gitu. Jelas ya? Ingat, kalau lupa ingat aja teh manis panas gitu ya. Oke, yang keempat nih, yang terakhir nih. Gimana sih cara mempercepat reaksi gitu ya? Nah, caranya adalah dengan menambahkan katalis. Nah, jadi katalis ini tadi ya untuk mempercepat reaksi ya. Mempercepat gitu ya. Mempercepat reaksi dengan cara apa gitu ya? Dengan cara menurunkan energi aktivasi ya. Ingat, kita udah bahas di sebelumnya di teori tumbukan ya. Energi aktivasi itu berarti energi minimal yang dibutuhkan suatu reaksi agar reaksi itu dapat berlangsung ya. Jadi gini nih, biar lebih jelas kakak buat grafiknya nih, biar kalian ingat ya. Kakak buat grafiknya. Nah, ini keadaan yang tanpa katalis ya. Kan grafiknya gini nih. Dia tuh bereaksi ke sampai nih energi aktivasi gitu ya. Kemudian jadi produk gitu ya. Ya, kalau lupa lihat teori sebelumnya ya. Nah, ini energi aktivasinya itu kan jarak dari sini ke produk ke reaktan ya, sini ya. Nah, ini energi aktivasinya. Nah,
kalau pakai katalis reaksi ini nih ya, ceritanya kalau reaksi ini pakai katalis, maka energi aktivasinya akan turun nih, akan segini nih. Nah, kurang lebih segini deh. Nah, ini nih energi aktivasinya itu rendah ya. Nah, kalau energi aktivasinya rendah, itu maka akan mudah nih bereaksi, akan makin cepat nih. Gitu, kalau makin rendah energi aktivasinya, makin cepat ya. Kalau lupa lihat teori tumbukan ya yang sebelumnya ya. Nah, atau gini deh biar lebih gampang nih. Apa sih katalis itu ya? Gini, kalau kakak mau bakar kayu gitu ya, kalau bakar kayu pakai api kan ya. Nah, kalau bakar kayu pakai api itu langsung dibakar gitu ya, kira-kira cepet nggak tuh? Lama ya. Nah, terus gimana nih kalau biar cepet gitu kebakarnya? Pakai apa nih? Pakai minyak. Nah, gitu. Minyak ini fungsinya sebagai katalis. Kenapa sebagai katalis? Karena dia kan mempercepat reaksinya kan. Nah, itu. Jadi kalau katalis, ingat, untuk mempercepat reaksi dengan cara apa? Menurunkan energi aktivasinya gitu. Oke. Kakak udah jelasin semua nih tentang faktor-faktornya nih yang mempengaruhi laju reaksi. Semoga kalian makin bisa gitu ya, makin jago kimianya ya. Oke, sampai sini dulu ya tentang pembahasan faktor-faktor laju reaksi ya. Oke.